Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertanya terkait tentang inflasi atau kenaikan harga tadi. Ah. Ini bagaimana dengan teori ekonomi yang telah masuk pikiran kita? Bahwasanya kenaikan harga atau inflasi ini disebabkan oleh penawaran produk yang tinggi atau suplai produk yang turun. Nah, sehingga juga kita tahu bahwasanya pertumbuhan penduduk setiap tahun meningkat. Nah, karena pertumbuhan penduduk setiap tahun meningkat, penawaran produk tinggi sehingga suplai produk menurun, mencicil terjadi kenaikan harga. Nah, pertanyaannya bagaimana teorinya? Apakah ini memberi dari konsiderasi kita juga? Ya, ekonomi itu kenapa ekonomi harus pakai teori? Ya kan? Kehidupan itu nggak pakai teori, kehidupan itu nggak ada teori. Nah, ekonomi harus punya teori karena ekonomi ada ideologi. Jadi apa yang diajarkan pada kita yang namanya supply dan demand itu adalah teori dan itu adalah ideologi. Karena kalau kita ikuti teori itu bahwa ketika supply berkurang maka harga naik atau demand naik harga naik, ya kan? Betul nggak? Tapi dalam Islam diajarkan kalau ikut teori itu berarti kalau ada orang kelaparan kesempatan buat kita. Ada kekurangan beras, wah beras kita jual mahal. Tapi Rasul tidak mengajarkan begitu. Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Kalau ada orang kelaparan, kau tolong. Beras yang mahal itu kau sedekahkan. Gitu. Nah, jadi teori supply dan demand itu tidak netral. Dan seluruhan bangunan ilmu ekonomi itu adalah ideologi. Jadi ekonomi itu bukan ilmu, tapi formula riba. Jadi kalau Anda belajar ilmu ekonomi, itu lebih tepat sebut ilmu riba. Atau lebih pas lagi ilmu tuyul. Sarjana ekonomi itu sarjana tuyul, ya kan? Gitu. Jadi ini harus dibongkar cara berpikirnya. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lulusan ekonomi Pak, tadi sarjana tuyul. Enggak, itu yang lain. Anda enggak. Oh. Kalau di mata kuliah kan ada penjelasan tentang teori rumus formula itu Pak, aset sama dengan utang plus modal. Nah, sedangkan dalam pembangunan negara tadi juga harus adanya utang bank sentral dan konstitusi Pak. Berarti dengan perbandingan ilmu syariah dengan kata lain, teori formula tadi yang aset sama dengan utang plus modal itu sebenarnya nggak ada atau gimana? Terima kasih. Iya, itu kan kata Keynes, ya. Keynes mengajarkan itu yang disebut agregat demand itu kan untuk melegitimasi hutang. Bahwa Anda boleh hutang, negara boleh hutang pada bank. Gitu. Nah, itu kan teori lagi aset sama dengan hutang plus modal. Dalam Islam orang hutang itu perkecualian. Ya kan, nggak ada orang berhutang seharusnya. Hanya orang yang terpaksa berhutang dia harus berhutang. Dan dalam Islam hutang itu adalah orang yang tidak memiliki sesuatu atau kekurangan harus ditolong. Maka namanya qardul hasan. Dan qardul hasan itu definisinya bukan seperti pinjaman modal. Qardul hasan adalah sedekah. Kalau dia bisa bayar syukur dan harus bayar. Tapi kalau nggak bisa bayar kata Rasulullah sedekahkan. Gitu. Jadi semua teori ekonomi nggak ketemu dengan Islam itu. Itu Anda ketemunya hanya dengan tuyul dan genderuwo gitu. Ya kan? Nah, sekarang hutang yang merupakan perkecualian orang susah itu dijadikan bisnis. Sama hanya orang sakit, orang susah dijadikan bisnis. Orang miskin dijadikan bisnis. Ya kan? Kemiskinan itu jadi bisnis. Supaya ada asuransi, supaya ada BPJS, supaya ada kredit mikro, supaya ada dan seterusnya. Gitu. Jadi berkebalikan semua dengan ajaran Rasulullah SAW. Gitu. Ya, alhamdulillah udah lulus. Kalau belum lulus saya suruh berhenti. Terus yang lain?